menurut yang berkata setiap saat itu adalah kaitannya dengan Tuhan. Anak kecil pun ya mintalah kepada Tuhan, kan banyak sekarang agama. Karena mohon maaf, bukan berarti saya menyepelekan agama, sama sekali tidak. Namun agama itu untuk pribadi lah. Kalau Pancasila itu untuk negara, artinya jangan disamakan yang namanya agama itu akan untuk mengatur negara. Agama jangan untuk mengatur negara. Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Om wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulya. Kita sebagai manusia tentu akan menemukan jati dirinya manakala kita mau menghayat kepada dirinya, menghayat kepada kehidupannya, menghayat pula kepada pengalamannya. Intinya penghayatan itu adalah sangat penting untuk bekal hidup, baik itu di dunia, untuk bisa mengetahui kehidupan setelah hidup di dunia atau setelah matinya, begitu. Hidup setelah matinya ya terserah saja yang mengatakan kalau sesuai kitab hidup setelah mati. Kalau sesuai dengan alur kita adalah setelah kepus praloyo. Kepus itu ya meninggal. Kalau orang Jawa itu bicara mati nggak boleh, karena sesungguhnya urip iku langgeng. Dat urip tan kena kawoworan, urip sakjroning karsa. Karsaning sun dening kenya. Lah itu kalau dijelaskan sangat jauh ya, sangat mendalam. Namun demikian saya akan menguraikan bahwa kehidupan di dunia itu tidak lepas dari keluhuran. Kehidupan di dunia ini adalah tidak lepas dari keluhuran, atau tidak mungkin akan lepas kaitannya dengan leluhur. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa uluk salam Nusantara semestinya nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara diturut sertakan dalam setiap kita mengatakan salam kepada bumi pertiwi ini, kepada bangsa ini, kepada bumi dan langit Nusantara ini. Karena Nusantara ini telah terkolom ya, telah terkolom dan telah terkalam, kalamullah. Kalam itu ya catatan Tuhan kalau menurut saya, atau kodrat Tuhan, bahwa Nusantara ini memang telah diflot menjadi bumi yang dari Merauke sampai Sabang atau Sabang sampai Merauke, yang tentunya sesungguhnya Kalimantan juga secara keseluruhan itu masuknya Nusantara lah. Namun karena sesuatu hal sehingga Kalimantan sekarang menjadi negara Malaysia. Lah saya akan menguraikan bahwa kalau kehidupan ini tidak akan mungkin lepas kaitannya dengan leluhur. Bagi yang percaya, kalau yang tidak, ya tidak. Mungkin ya saya nggak perlu dipercaya mutlak, karena kemutlakan itu ada di tangan Tuhan ya. Menurut yang berkata setiap saat itu adalah kaitannya dengan Tuhan. Anak kecil pun ya mintalah kepada Tuhan, kan banyak sekarang. Anak kecil pun minta kepada Allah. Lah bagaimana anak kecil ini akan bisa tata caranya meminta kepada Tuhan? Lah kalau dalam Jawa ini sebelum kepada Tuhan kita mesti mengenali keluhuran, dan saya meyakini kaitannya dengan keluhuran ini setiap hidup tentu terkait ya. Setiap jasad manusia yang masih hidup di bumi ini tentu ada kaitannya dengan keluhuran. Nah, saya akan menguraikan, nah, leluhur ini tentu masih punya hajat yang belum terselesaikan. Sekali lagi, leluhur ini punya hajat yang belum terselesaikan. Saya mengatakan demikian, saya mencuplik sekilas bahwa Bung Karno dulu pernah mendambakan Nusantara ini menjadi negara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dalam artian mungkin tidak terpaku rupiah itu dengan nilai dolar gitu umpamanya, tidak kita mengimpor beras umpamanya, dan lalu kita tidak bergantung kepada hukum agama. Karena mohon maaf, bukan berarti saya menyepelekan agama, sama sekali tidak. Namun agama itu untuk pribadi lah.
kalau Pancasila itu untuk negara, artinya jangan disamakan yang namanya agama itu akan untuk mengatur negara. Agama jangan untuk mengatur negara. Jadi agama, jikalau masih di Nusantara ini, jangan sekali-kali agama untuk mengatur negara. Karena agama ini adalah untuk mengatur beberapa golongan. Golongan itu ya umatnya, umat beragama ya. Jadi bagaimana kalau agama yang satu dengan agama yang lain? Tentu aturannya beda-beda lah. Namun kalau Pancasila ini untuk mengatur Nusantara, untuk menata Nusantara lah. Bung Karno bilang kaitannya adalah membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila ini di antara hajat leluhur yang belum bisa terwujudkan. Artinya saya mengatakan Bung Karno ini belum bisa mewujudkan tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah tentunya perlu silih wadah ya, perlu silih wadah atau bukan silih asmo ya, tapi silih wadah. Silih wadah itu ya Bung Karno tentu perlu raga baru ya kepada putra wayah atau putra-putri Praja Nusantara untuk meneruskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Namun karena situasi sekarang sudah dari monarki berubah menjadi demokrasi ya, mungkin demokrasi mungkin nanti ada unsur-unsur liberalisme, kapitalisme yang masuk dan sebagainya, sehingga para titisan leluhur ini, ya sekali lagi, para titisan leluhur ini akan merasa sangat sulit, ya akan merasa sangat sulit untuk bisa muncul mengeluarkan hal-hal yang wajib dikeluarkan untuk menata Nusantara. Ya sekali lagi, akan sangat sulit untuk memunculkan, untuk menerapkan hal-hal yang bisa menata Nusantara. Contoh, ketika saya mengatakan ini loh Uluk Salam Nusantara, bukan berarti saya mengaku titisan leluhur ya. Uluk Salam Nusantara seyogianya tabe-tabe Uluk Salam Mulia. Jangan, mohon maaf ya, mengadopsi dari luar negeri, mungkin assalamualaikum, mungkin dikasih kata mungkin, artinya saya nanti kena undang-undang ITE dan sebagainya. Lalu mungkin Om Swastiastu, mungkin lalu lagi ada Salam, lalu lagi ada Namo Buddhaya, lalu lagi dan sebagainya. Yang terakhir jati diri itu adalah Rahayu. Nah, ini orang Kejawen kan, orang penghayat itu kan katanya sudah mensepakati bahwasanya Uluk Salam warga penghayat ini adalah Rahayu. Toh Rahayu sendiri belum ada kejelasan ini loh mupakatnya. Arti kata Rahayu, Rahayu itu apa? Darah yang rahayu atau darah yang selamat atau dan sebagainya, kan belum ada kejelasan lah. Ini yang saya maksud bahwasanya kita perlu kemandirian seperti dambaan leluhur Bung Karno itu, lalu kita perlu berdikari dan sebagainya. Jadi intinya saya mengatakan, jikalau ya para titisan leluhur ini selalu terjegal oleh situasi politik ya, kaum politik, lalu situasi kapitalis ya, ya imperialis. Kalau sudah kapitalis kan kaitannya dekat imperialis. Imperialis itu ya hukum yang harus mau tidak mau diharuskan untuk diterima. Contoh kemarin mungkin itu seperti contoh Ciptaker atau Omnibus Law apa itu kan merupakan hukum yang mau tidak mau harus diterima karena masyarakat ini ya diatur oleh apa yang namanya pemerintahan. Saya tidak hanya menyoroti Indonesia saja. Artinya sistem kapitalisme tentu kaitannya sangat erat dengan imperialisme lah. Ini yang patut kita renungkan. Artinya para yang titisan leluhur ini mesti lebih pasrah, yang saya maksud lebih pasrah, lebih sumarah, lebih berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya saya meyakini hal ini pasti akan terjadi untuk memunculkan kalian-kalian semua, para yang ketitisan itu ya. Hal ini sekali lagi saya mengulangi, hal ini tentu akan terjadi ya. Saya meyakini, boleh saya yakin, untuk memunculkan saudara-saudara sekalian yang ketitisan leluhur ini untuk bisa tampil ya, untuk bisa tampil atau muncul menata bangsa dan negara ini ya. Sekali lagi akan muncul untuk menata bangsa dan negara ini. Saya meyakini itu, bahwa
kemungkinan besar, ya kemungkinan besar kemarau panjang, lalu gempa berulang-ulang, lalu gunung-gunung meletus, ya, lalu terjadi angin puting beliung dan sebagainya. Mungkin kemarau panjangnya bisa sampai 7 tahun seperti riwayat Nabi Yusuf, ya, itu kemarau 7 tahun yang sebagai sarana memunculkan para yang ketitisan, ya saudara-saudara sekalian, untuk bisa turut andil menata bangsa ini. Saya meyakini bahwa beberapa orang pilihan ini tentu sudah punya pengangen-angen, cara mudahnya, atau sudah punya dasar-dasar tertentu, ya, mungkin yang mengumpulkan muara rasa dan sebagainya, yang mengumpulkan catatan-catatan yang mungkin belum bisa terekspos untuk menata bangsa dan negara ini, dan selalu tertampik oleh kaum, ya, politik, ya. Nah, kalau kita mungkin dianggap kaum politik, ya, ditampik oleh kaum politik atau tidak mungkin akan bisa muncul. Saya yakin manakala para titisan ini yang membawa konsep-konsep baru tidak muncul, niscaya kejadian gempa berulang-ulang, kemarau panjang akan terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.